Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul azim. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnin. Itulah keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah As-Saff ayat 10
11 dan 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak sanggup. Kamu tidak sanggup, dek banyaknya Pak. Surah As-Saff itu surat ke-61 urutannya dalam Al-Quran. Surat ke-61 ayat 10, 11 dan 12. Tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Di dalam ayat itu Allah memanggil atau menghimbau orang-orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa dipanggil oleh Allah? Hal adulukum ala tijarah. Sukakah kamu atau maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan? Kalau bahasa modernnya, suatu bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Selama aku kan awak lah berdagang juga Pak Ibu, lah berniaga. Kebanyakan umat Islam tuh mata pencariannya adalah berdagang. Rasulullah juga seorang pedagang. Sahabat-sahabat juga banyak pedagang. Setiap orang berdagang, berniaga itu pasti ingin mencari keuntungan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tidak ada orang berdagang pun yang merugi Pak. Tapi Allah menawarkan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman, ada perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar, jauh lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan perdagangan-perdagangan kita selama ini. Kadang-kadang orang berdagang sampai lupa diri, siang malam cari kepeng, memang banyak untungnya. Sampai tidak ada waktu istirahat, sampai tidak ada waktu untuk ibadah. Tapi untung besar. Kuado keuntungan berdagang yang lebih besar daripada itu, kata Allah. Apa keuntungannya? Ada 3 keuntungannya Bapak Ibu. Tunjikum min azabin alim. Keuntungan yang pertama, dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Azab ketika di dunia, azab ketika sakratul maut, azab ketika dalam kubur, azab ketika hari berbangkit, azab ketika berkumpul di padang mahsyar,
azab ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mau ndak aku tunjukkan, kata Allah. Lenamu ditunjukkan suatu cara yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih ketika di dunia, ketika sakaratul maut, ketika dalam kubur, dan ketika hari berbangkit, dan ketika ditentukan tempatmu surga atau neraka. Satu, keuntungan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dosa ketika remaja. Enggak, ketika remaja di rumah makan sahur, di luar rumah kita enggak puasa leh, acok. Alun dibayar sampai kini leh. Dosa ketika dewasa, seringnya mungkin kita melalaikan sholat. Dosa ketika lagaik, Pak, diampuni oleh Allah. Dua. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga, Allah memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan di dalam tempat tinggal yang terbaik di dalam surga adnin. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lain namu hendak ditunjukkan kece Allah ke Pak. Allah bertanya kau, hai orang-orang yang beriman, mau ndak aku tunjukkan kamu suatu cara, suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih ketika di dunia, ketika sakaratul maut, ketika dalam kubur, ketika hari berbangkit, ketika berkumpul di padang mahsyar, dan ketika ditentukan tempat surga atau neraka. Mau dah? Itu pertanyaan Allah, kawan. Kemudian, mau dah aku tunjukkan satu cara bagaimana dosa-dosamu diampuni oleh Allah? Kan dosa kita ini banyak, Bapak Ibu. Dosa ketika remaja, dosa ketika dewasa, dosa ketika langgai diampuni oleh Allah. Mau dah aku tunjukkan caranya. Yang ketiga, mau dah kamu wahai orang-orang yang beriman, aku tunjukkan cara agar kamu masuk ke dalam surga. Awak ni masuk surga kan, Bu? Cita-cita kita, impian kita, dambaan kita, idaman kita adalah masuk surga, Pak. Tak ada orang yang bercita-cita, Bu, biarlah masuk neraka selantik, tak usahlah. Tak ada. Pasti kita ingin masuk surga semuanya. Dan itu sering kita doakan kepada Allah agar kita diberikan surga. Nah, mau nak aku tunjukkan, kata Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalau yo ingin kalian itu mendapat selamat dari azab yang pedih, mendapatkan ampunan Allah dan memasuki surga Allah, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu artinya percaya, yakin. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu yang iman. Iman itu adalah sesuatu pembenaran yang datang dari hati. Jadi iman itu ada dalam hati, Pak. Dari hati turun ke lisan, diucapkan oleh lidah, dibuktikan dengan amal perbuatan oleh anggota tubuh. Atau nak iman.
Iman tu tidak bisa di hati saja doh. Ambolai percaya ya Allah tu. Baru tidak solat, ya lu tak gara hati leh. Berarti tidak benar, tu bohong. Jadi beriman kepada Allah itu artinya kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Kita meyakini Allah itu ada. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang pantas kita sembah. Dan kita meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan yang tampe awak minta tolong, dan Allah pula yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Sehingga dengan kekuatan iman itu Bapak Ibu, seorang yang beriman kepada Allah, dia akan mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, sekalipun itu berat. Allah bantu tuak beriman kepada Allah Bapak Ibu. Allah bantu tu kita beriman kepada Allah, kita mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah, sekalipun sulit kita untuk mengerjakannya. Kita mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, sekalipun itu berat untuk kita lakukan. Bu, kenapa kita bisa bangun pagi untuk sholat subuh? Kok bisa awak jago pagi untuk sholat subuh? Orang lain banyak tak bisa bangun, Pak. Lah bantu tu mamakak mik masaji, mik surau dekat rumahnya, tak jago je Pak. Kita alun azan orang lah jago awak. Apa yang menggerakkan? Yang menggerakkan di situ adalah iman kita kepada Allah. Dengan iman itu kita mau berkorban, mengorbankan tidur kita yang sedang nyenyak itu, Pak. Jago, Pak. Tak peduli kita hari hujan, tak peduli kita hari kalam, tak peduli kita cuaca dingin, gelap malam, tak peduli. Kenapa? Iman kita berkata, saya mesti sholat subuh. Itu yang diperintahkan oleh Allah Tuhan yang saya imani. Orang yang tak beriman pun tak jago. As-salatu khairum minan naum. Kecik muazin. Salat itu lebih baik pada tidur. Indah keciknya. Lalu tu lebih rancak pada solat. Kecik orang yang tak beriman. Jadi iman yang membangunkan kita. Ini pertanyaan Ambo Ibu, seandainya listrik mati, ndak azan orang di surau, ndak azan orang di masjid, masihkah kita bangun untuk sholat subuh? Masih, Pak. Kenapa? Iman kita yang membuat kita bangkit. Bulan Ramadan, bakok taluk kita menahan lapar dan haus semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan diri dari sekali hal yang merusak dan membatalkan puasa. Bakok taluk awak karena iman. Orang yang tak beriman tak ketaluk puasa, Bu. Makanya yang dipanggil dalam surah Al-Baqarah 183 itu orang yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Orang yang tak punya iman tak dipanggil Allah, percuma, tak ketaluk puasanya. Di rumah makan sahur, di luar rumah dia cari kedai yang di belakangnya terbuka, di muka batu tui. Kenapa? Imannya tak kuat dia menahan lapar itu. Barek, Bu, menahan lapar dan haus itu berat, Pak. Orang bisa saya membunuh orang dia gara-gara lapar. Betul tak, Bu? Baru cakap juga ngalang, biarlah cakap je orang itu pameo orang. Begitu beratnya menahan lapar. Tapi Bapak sanggup orang 30 hari, Pak, Bu. Iman. Imanlah yang membuat kita sanggup mengerjakan perintah Allah yang berat itu.
Kenapa Nabi Ibrahim itu sanggup menyembelih anaknya, padanya baru mencoba jadi ayah, baru mencoba mendapatkan anak satu-satunya yang sangat dia cinta, yang sangat dia sayang, bakot taluknya mandabiah, Bu. Sebelumnya kan Nabi Ibrahim tidak dikasih tahu oleh Allah, sembelihlah anakmu nanti aku ganti dengan kibas. Tidak ada, Pak. Tidak tahu Nabi Ibrahim. Satu-satunya ayah di dunia, Bapak Ibu, yang sanggup menyembelih anaknya gara-gara mematuhi perintah Allah baru Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim sanggup? Apakah dia tidak sayang pada anaknya? Apakah dia tidak cinta kepada anaknya? Oh, dia sangat sayang, dia sangat cinta. Bayangkanlah pula gaek baru dapat anak. Lah gadang anak tu mulai remaja diminta oleh Allah untuk disembelih. Kenapa sanggup? Karena iman, Pak. Kalau bukan karena iman, tak sanggup Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah yang maha berat dan maha mengerikan itu. Coba bayangkan baru mencoba dapat anak satu-satunya diminta disembelih. Kan gitu ayatnya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak keturunan yang soleh. Itulah gaib Nabi Ibrahim ketika mendoa. Sejak muda mendoa, lah gaib baru muka buah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim itu dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim itu artinya patuh, santun, sopan. Tapi apa yang dari kata? Anak itu masuk usia remaja, Allah memerintahkan. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma zaqara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan begitu. Tak kala anak itu memasuki usia remaja, usia baligh, berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku Ismail, sesungguhnya ayah nak diperintahkan menyembelih kamu dalam tidur. Ayah bermimpi dalam tidur diperintahkan menyembelih kamu. Sudah 3 malam berturut-turut. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah itu? Dengan spontan Nabi Ismail kecil menjawab, qala ya abati if'al. Menjawab Nabi Ismail, laksanakan ayah itu perintah. Insya Allah anakmu yang bernama Ismail itu akan engkau dapati nanti, akan engkau lihat nanti berada dalam sabar. Nah, bentuk itu Ibu. Kenapa mereka berdua? Nabi Ismail masih muda mau mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Itu karena iman. Kalau tidak ada iman tidak bisa. Nah, kira-kira awak kini ku Bapak Ibu, benarkah kita ini sudah beriman kepada Allah? Nah, tanya diri awak, termasuk Ustaz. Ibarat tandanya Ustaz, kalau Allah beriman, apabila kita sudah mau mengerjakan perintah Allah walaupun berat, mau kita meninggalkan larangan Allah walaupun sulit untuk kita tinggalkan, itulah lah duduk iman wa. Ikut mengaku beriman pada Allah. Orang hari Natal loh. Itu jelas persoalan akidah, Pak. Toleransi agama itu boleh, kita cukup tidak mengganggu dia beraya boleh. Tapi mengucapkan itu adalah doa. Natal itu apa artinya? Kan lahir dia. Orang itu memperingati kelahiran anak Tuhan. Sementara akidah awak mengajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita ikut merayakannya, berarti kita mengakui Tuhan itu punya anak. Betul apa benar Bapak Ibu? Hah? Satu loh menerima ampau. Wala satu Ustaz, tapi ampau yang mau terima sama dia. Bu satu loh makan kue, nampak yang parah, satu loh minum bir di tempat orang tuh. Ini sedionya bir bapeti-peti itu Bu, di peti. Ini akidah. Akidah. Persoalan iman di situ. Kurang tahun baru, baka satu loh baka. Bolehkah kita menyambut tahun baru? Boleh, asal dengan cara-cara yang islami,
Yang tidak Islami jangan. Bakar-bakar kembang api, mubazir. Mubazir itu adalah dilarang dalam Islam, karena itu termasuk saudaranya syaitan. Innal mubazirina kana ikhwanus syaitan. Sungguhnya orang mubazir itu saudaranya syaitan. Bu, jangan ambil trompet lo malam tahun baru, Pak. Hah? Turun malaikat Israfil, kau nyambil trompetnya bagi kira. Ya kan? Ambil trompet, lah gaek satu lo ambil trompet. Tak sadar wak mati ambil trompet, nyambil dek malaikat Israfil, kau di awak memanciang-manciang. Malam tahun baru tu nyambil trompetnya bagi kira Pak Bu, hancurlah alam semesta kau, Pak. Ya kan? Trompet hari kiamat tu menunggu perintah Allah untuk ditiup oleh malaikat Israfil. Kan malaikat Israfil tu tugasnya mengambil trompet kan, trompet sangkakala namanya. Jadi jangan kita orang Islam baca cara menyambut tahun baru. Orang membakar lauk silakan, orang membakar ikan silakan, orang membakar ayam silakan. Kita membakar dosa, Pak. Kan sederhana situnya. Di mana bakal ada sholat di masjid boleh, di musala boleh, di dalam kamar awak boleh. Seorang-seorang boleh, bersama-sama boleh, muhasabah.